Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'mati tatimus sholihat. Apa kabar adik-adik kelas 10 bahasa 2? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Jija Soharjo. Saya mengajar 3 mata pelajaran antropologi, PKI, dan sejarah di 3 kelas. Kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nah, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan bahwa sekarang kita akan membahas tentang konsep antropologi dalam kajian budaya. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, bagi yang belum tahu, apa sih antropologi? Kita belajar apa sih di antropologi? Nah, tapi sebelum kita tahu apa itu antropologi, kakak mau ngajak kalian untuk ngerti dulu nih apa arti budaya, karena kata budaya ini sering digunakan dalam pelajaran antropologi, dan kata budaya itu merupakan konsep yang luas banget. Jadi sebelum kita ngerti antropologi, kakak pengen kalian ngerti apa arti budaya. Oke, kalau kalian dengar kata budaya, itu biasanya terpikirnya tentang apa? Tentang ini? Tentang ini? Atau tentang ini? Oke, nggak apa-apa. Biasanya orang kalau misalkan dengar kata budaya, dia pasti terpikirnya sesuatu yang berkaitan dengan upacara tradisional, adat, atau kesenian. Bener nggak? Tapi ternyata konsep budaya itu lebih luas daripada apa yang tertampil pada gambar tadi, lebih luas daripada apa yang kalian pikirkan. Kita lihat, di sini ada beberapa para ahli yang akan ada beberapa para ahli yang memberikan pengertian tentang budaya. Salah satunya itu Herkovics. Kata Herkovics, kebudayaan adalah segala sesuatu yang sifatnya turun-menurun dari satu generasi ke generasi lain. Itu artinya, kalau kata Herkovics, budaya itu bisa dipelajari karena sifatnya turun-temurun. Misalkan cerita-cerita rakyat kayak Malin Kundang, Tangkuban Perahu, atau asal-usul suatu daerah, itu merupakan suatu kebudayaan. Jadi menurut Herkovics, kebudayaan itu adalah sesuatu yang dapat dipelajari, termasuk bahasa. Bahasa dapat dipelajari, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Inggris. Nah, itu juga termasuk dalam pengertian kebudayaan. Beda sama Herkovics, Kuncharaningrat bilang kalau kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya budi atau akal. Jadi, kata Kuncharaningrat, kebudayaan itu segala sesuatu yang berkaitan dengan akal, segala sesuatu yang bersumbernya dari akal. Kalau segala sesuatu yang bersumbernya dari akal, berarti sesuatu yang abstrak, yang nggak bisa dilihat, yang nggak bisa disentuh. Contohnya nilai kesopanan, nilai keagamaan, norma atau peraturan. Jadi menurut Kuncharaningrat, kebudayaan itu sesuatu. Jadi Kuncharaningrat menafsirkan kebudayaan itu sebagai sesuatu yang abstrak, yang nggak bisa disentuh. Beda sama Herkovics. Kalau Herkovics tadi sesuatu yang dapat dipelajari secara turun-temurun, tapi kalau Kuncharaningrat bilang kebudayaan itu sesuatu yang abstrak, yang nggak bisa disentuh, yang bersumbernya dari akal. Beda sama Herkovics dan Kuncharaningrat, Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi bilang kebudayaan adalah hasil karya, rasa, dan cipta manusia. Jadi Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi ini menafsirkan kebudayaan itu bentuknya bisa fisik, bisa aktivitas. Fisik tuh kayak gimana? Hasil karya manusia, bentuknya fisik. Berarti kak, laptop, handphone, buku, meja, peralatan rumah tangga itu termasuk kebudayaan. Iya, itu hasil karya manusia, kata Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Dan yang berupa aktivitas, misalkan upacara adat, terus aktivitas-aktivitas keagamaan, kata Selo Sumarjan, itu juga merupakan suatu kebudayaan. Jadi bisa disimpulin, menurut Herkovics, kebudayaan adalah sesuatu yang dapat dipelajari. Kata Kuncharaningrat, kebudayaan adalah sesuatu yang abstrak, yang bersumbernya dari akal. Kata Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, kebudayaan adalah sesuatu yang bentuknya ada dua, bisa aktivitas, bisa juga fisik. Oke, bisa disimpulin, menurut
Cijas Suharjo. Oke, kakak simpulin ya dari keempat ahli antropologi tadi. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang sumbernya dari akal, bisa pemahaman atau ideologi yang diekspresikan melalui perilaku atau karya manusia berupa kebendaan yang ada di masyarakat dan dapat diturunkan melalui proses pembelajaran. Nah, jadi wujud kebudayaan tadi udah tahu nih, wujud bentuk kebudayaan. Kita kan selama ini nggak tahu nih bentuk kebudayaan itu seperti apa. Yang kita pikirin kesenian, kebudayaan, ternyata wujud kebudayaan itu ada banyak, ada 3. Yang pertama, pemahaman contohnya tadi nilai, norma, dan perilaku. Yang kedua, bisa jadi nilai, norma, dan peraturan. Yang kedua, itu adalah aktivitas manusia dari nilai sama norma tadi, misalkan upacara keagamaan, terus sesuatu yang mereka lakukan sebagai pantangan atau anjuran, itu juga termasuk kebudayaan, perilaku manusia. Yang ketiga, bisa berupa kebendaan. Kebendaan itu adalah bentuk fisik hasil cipta manusia. Nah, kayak misalkan piring, sendok dan sebagainya, itu juga termasuk kebudayaan. Nah, jadi wujud atau bentuk kebudayaan itu, kata Hudikman, ada 3. Ada dalam bentuk pikiran, aktivitas, ataupun benda. Nah, ternyata selain punya wujud, kebudayaan juga punya unsur. Unsur itu artinya bagian kebudayaan. Kuncara Ningrat itu membagi unsur kebudayaan ada 7. Jadi gini, anggap aja kebudayaan itu adalah tubuh manusia. Anggap ya, kebudayaan adalah tubuh manusia. Nah, unsur-unsur tubuh itu apa? Bagian-bagian tubuh tuh. Tangan, kaki, mata, mulut, telinga, bibir, itu termasuk bagian tubuh. Nah, yang termasuk bagian dari kebudayaan adalah 7 ini. Jadi, tidak dikatakan sebagai kebudayaan ketika 7 ini tidak ada dalam kehidupan masyarakat. Teknologi termasuk salah satu bagian dari kebudayaan. Sistem mata pencaharian, misalkan berburu, meramu, bercocok tanam, berdagang. Nah, itu juga termasuk kebudayaan. Jadi nanti gak heran kalau antropologi ngebahas tentang berburu dan meramu, aktivitasnya, aktivitas pertanian, aktivitas perdagangan, karena itu termasuk dalam kebudayaan. Terus sistem kekerabatan, misalkan keluarga inti, keluarga luas, terus keluarga unilateral, keluarga bilateral. Nah, aktivitas atau bentuk pengorganisasian kekerabatan itu yang disebut sebagai budaya. Bahasa juga termasuk budaya. Kesenian termasuk budaya. Sistem kepercayaan. Jadi sistem kepercayaan itu aktivitas dari sistem kepercayaan atau agama ya. Jadi bukan agamanya yang termasuk ke dalam kebudayaan, tapi aktivitas manusia akibat dari pemahaman keagamaan itu yang disebut sebagai kebudayaan. Ilmu pengetahuan juga termasuk dalam unsur kebudayaan. Bahkan ilmu pengetahuan ini merupakan salah satu faktor yang bisa menyebabkan kebudayaan itu menjadi berubah. Terus apa sih arti dari antropologi? Coba kita lihat. Kata Ensiklopedia Nasional Indonesia, katanya antropologi itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama anthropos, artinya manusia, dan logos, artinya ilmu. Jadi ilmu manusia, ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang manusia, everything about human, itu namanya antropologi. Nah, menurut KBBI, antropologi adalah ilmu tentang manusia, baik asal-usul manusia. Jadi, asal-usul manusia itu evolusi pertumbuhan manusia, dan asal-usul kebudayaan manusia itu juga termasuk dalam ranah antropologi. Ras itu berarti antropologi mempelajari tentang bentuk fisik manusia, adat istiadat, dan kepercayaan masyarakat. Nah, menurut Kuncara Ningrat, antropologi itu ilmu yang mempelajari warna dan bentuk fisik manusia serta kebudayaan yang dihasilkan.
Kalau kata Kaplan and Manners, antropologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas manusia dari dua sisi. Pertama dibahas dari sisi biologisnya, fisiknya, berarti sama ya, kayak kucara ningrat, membahas tentang fisiknya, warna dan bentuk fisiknya. Yang kedua bahas tentang budayanya atau culture-nya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari manusia dari dua sisi, baik dalam bentuk fisiknya maupun dalam budayanya. Jadi, antropologi itu bukan hanya ilmu yang mempelajari tentang kebudayaan, tapi ilmu yang mempelajari tentang warna dan bentuk atau fisik manusia. Nah, setelah kita tahu apa itu antropologi itu mempelajari apa? Mempelajari kebudayaan manusia dan fisik manusia. Jadi kalau misalkan ada yang tanya, antropologi itu ilmu apa ya? Ilmu manusia. Jawab aja, ilmu manusia. Ilmu yang mempelajari everything about human. Ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang manusia, termasuk dalam fisik dan asal-usul manusia. Nah, sebelum kita lebih dalam masuk ke ilmu antropologi, kakak pengen kalian ngerti beberapa konsep yang ada dalam antropologi. Konsep-konsep itu maksudnya kata-kata yang butuh pengertian lebih jauh, supaya kalian ketika nanti belajar antropologi, kalian udah paham kayak apa sih yang dimaksud dengan struktur sosial, apa sih etnis, apa sih etnosentris, apa sih harmonis, apa sih emik dan etik. Karena kata-kata ini akan sering digunakan dalam pembahasan antropologi. Nah, kalian mungkin sering dengar kata adat masyarakat Jawa, adat masyarakat Sunda, adat masyarakat Minangkabau, tapi kalian sendiri nggak tahu arti adat itu apa. Oke, menurut KBBI, adat adalah aturan yang lazim, yang biasa dilakukan. Ingat ya, aturan. Awalnya itu adalah aturan yang biasa dilakukan sehingga menjadi suatu kebiasaan. Kata Jalaluddin Tunsam. Jadi si Jalaluddin Tunsam ini adalah orang yang berkebangsaan Arab tapi dia tinggal di Aceh. Dia bilang adat itu berasal dari bahasa Arab, yakni adah, yang artinya kebiasaan. Berarti kata KBBI dan Jalaluddin Tunsam sama ya. Adat itu adalah kebiasaan, tapi bukan cuman kebiasaan. Yang namanya adat itu bukan cuman kebiasaan, tapi juga peraturan. Artinya ketika salah satu anggota masyarakat tidak melaksanakan adat, tidak melaksanakan kebiasaan tersebut, maka akan mendapatkan teguran. Biasanya tegurannya itu berupa lisan, cemoohan atau sindiran. Contoh, proses inisiasi pada masyarakat suku Mentawai. Di Mentawai itu, orang remaja umur sekitar 12-15 tahun, dia akan diinisiasi, artinya dia akan diberi tanda bahwa dia tuh sudah balik. Dengan cara apa? Ditatoj. Kalau kata mereka ditatoj ya. Atau ditato. Nah, itu adalah suatu adat, kebiasaan yang dilegalisasi, kebiasaan yang dilembagakan. Sehingga kalau ada salah satu keluarga yang punya anak remaja tapi nggak ditatoj, itu akan mendapatkan sanksi sosial. Contohnya lagi apa? Upacara pasca panen pada masyarakat suku Sunda atau Jawa. Nah, biasanya orang Sunda atau Jawa tuh kalau misalkan dia panen, dia selalu ada upacara hasil panen dengan cara mempersembahkan hasil panen mereka untuk leluhur mereka. Jadi kalau misalkan ada orang yang nanti yang punya sawah, kemudian dia panen dan dia tidak melakukan ritual itu, maka nanti akan mendapatkan sanksi sosial. Itu juga termasuk adat. Yang ketiga, upacara pernikahan di Nias dan upacara pernikahan di suku bangsa lainnya. Jadi gini, di Nias itu ada adat, kebiasaannya, ada adat bahwa orang yang kalau mau ngelamar perempuan, laki-laki ya, yang mau ngelamar perempuan itu harus maharnya itu harus 100 ekor babi. Nah, ketika seseorang itu dia nggak mampu untuk memberikan mahar 100 ekor babi itu, dia akan mendapatkan sanksi berupa apa? Dia harus mengabdi kepada mertuanya. Nah, setelah masa pengabdiannya selesai, dia baru boleh melamar si putri dari orang tua itu. Nah, selain adat, ada yang namanya kelompok etnik atau kelompok etnis.
Etnis itu apa sih? Etnis atau etnik itu bisa disebut sebagai suku bangsa. Nah, suku bangsa sama ras di sini beda ya. Kalau suku bangsa itu contohnya tuh, suku bangsa Sunda, Jawa, Minangkabau, Aceh, Nias, Mentawai, dan yang lainnya. Sedangkan kalau ras itu pengelompokan masyarakat berdasarkan ciri fisik mereka, berdasarkan kesamaan ciri fisik mereka. Nah, kalau suku bangsa itu pengelompokan manusia. Jadi suku bangsa itu manusia yang hidup di dalam suatu daerah, tapi dia sadar dia merupakan satu kelompok itu. Nah, menurut Smith, pengertian tentang suku bangsa yang suku bangsa adalah manusia yang hidup di dalam suatu tempat, kemudian mereka sadar bahwa mereka adalah bagian dari kelompok itu nggak cukup. Kata Smith, yang namanya suku bangsa itu bukan cuma kelompok yang menetap, tapi kelompok yang menetap yang mempunyai latar belakang kultural yang sama. Misal, suku bangsa itu satu kelompok yang punya bahasa yang sama, bukan cuma menetap, tapi dia punya bahasa yang sama, punya latar belakang atau asal usul yang sama, punya kepercayaan yang sama, punya sistem mata pencaharian yang sama. Itu yang dimaksud sebagai suku bangsa atau kelompok etnis. Ngomong-ngomong tentang etnis, kita pasti sering dengar nama etnosentris. Nanti kalau kalian belum mendengar, nanti kalau misalkan kita belajar antropologi atau sosiologi, itu kita pasti dengar nama etnosentris. Etnosentris itu apa sih? Sikap di mana kita menilai kebudayaan orang lain dari kacamata kebudayaan kita. Sehingga muncullah pandangan bahwa kebudayaan orang lain itu lebih rendah dibandingkan kebudayaan kita. Jadi sikap sinis terhadap kebudayaan orang lain. Karena apa? Kita memandang kebudayaan orang lain itu pakai kacamata kebudayaan kita. Contoh, coba, apa yang kalian pikirin ketika saya tadi kasih contoh tentang tatoj, di mana dalam kebudayaan kita tatoj itu adalah haram. Dalam nilai keagamaan kita, tato itu adalah haram. Kenapa? Pertama, bisa menambahkan atau mengurangkan menambahkan dalam anggota tubuh kita. Itu kan dilarang ya, menambah atau mengurangi itu dilarang, atau merubah. Yang kedua, itu bisa menghalangi air dari mandi besar kita atau dari wudhu kita. Yang ketiga, zolim sama diri sendiri. Tato kan sakit tuh, berarti kita udah menyakiti diri sendiri. Nah, ketika tadi saya mencontohkan tentang tato itu, apa yang ada di pikiran kalian? Pasti, ternyata suku Mentawai masyarakatnya semuanya ditato dong, berarti dia haram dong, berarti nanti air wudhunya nggak masuk dong, dan segala macamnya. Itu kalau misal jadi berarti suku Mentawai banyak dosa nih, berarti budaya dia lebih rendah daripada budaya kita, maksudnya budaya kita Islam paling bagus dan segala macam. Nah, itu yang dinamakan dengan etnosentrisme. Dan etnosentrisme yang nggak dikelola dengan baik itu bisa menimbulkan konflik. Tapi nggak gini juga, berarti kak, tato itu secara kacamata antropologi tato itu nggak haram dong, berarti tato itu boleh dong. Nah, itu namanya kita nyemplung ke kebudayaan orang lain, bukan toleransi lagi, kita nyemplung. Jadi toleransi atau kebalikan dari etnosentris tuh tato haram dalam Islam, udah kita jangan. Tapi dalam mereka ternyata dalam pandangan mereka tato nggak haram, dan itu adalah proses inisiasi atau tanda kalau seseorang itu sudah balik, udah selesai. Jadi tidak menganggap kebudayaan yang lain itu lebih rendah derajatnya dibandingkan kebudayaan kita. Nah, lawannya dari etnosentris itu adalah toleransi atau relativisme budaya, di mana paham relativisme itu paham tentang jadi relativisme itu kita menganggap bahwa kebudayaan itu tidak ada yang superior dan tidak ada yang inferior, tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah, tidak ada yang modern atau tertinggal. Contoh, kalian pernah nggak ngelihat film Upin Ipin? Siapa aja ya tokoh-tokoh yang ada di film Upin Ipin? Teman-temannya Upin Ipin siapa aja? Ada Jarjit Singh yang dia dari India, ada Rajo juga, ada Susanti dari Indonesia, ada Meme yang dari Cina. Mereka bermain bersama dengan latar kebudayaan yang berbeda. Kenapa mereka bisa kayak gitu? Karena mereka
punya pandangan bahwa semua budaya itu sama, nggak ada perbedaan warna kulit dan nggak ada perbedaan bahasa atau nggak ada perbedaan keyakinan atau apapun, semua sama sehingga mereka bisa main bersama. Nah, itu yang disebut relativisme budaya. Coba kita lihat di sini ada definisi emik etik. Jadi apa sih emik, apa sih etik? Ini akan ada atau akan muncul dalam mata pelajaran antropologi. Jadi kalian harus paham dulu. Emik itu sama etik itu sebenarnya adalah suatu pendekatan untuk melihat kebudayaan ketika melakukan penelitian. Emik itu ketika kita melakukan penelitian, kita berusaha memahami perilaku seseorang melalui sudut pandang pelaku. Misal, ketika ada orang yang misalnya ini, ketika kita mau misalnya ini, ada satu kelompok masyarakat di mana di situ dilegalkan si laki-lakinya itu punya dua istri sekaligus. Misalkan satu kampung ya, ada suatu masyarakat yang laki-lakinya itu terkadang punya dua istri sekaligus, dan itu nggak peduli itu mau nikah yang legal agama atau hukum, itu nggak peduli, yang penting mereka punya dua istri. Nah, kalau daripada sudut pandang emik, kita lihat perilaku itu dari sudut pandang si pelaku. Kita nanya, kenapa sih kok masyarakat sini bisa melegalkan punya istri 2, 3, bahkan 4, tapi nggak peduli tentang itu istrinya sah secara hukum atau enggak, yang penting sah secara agama. Kenapa? Nah, ternyata kata mereka, ya karena dalam Islam boleh punya istri 2, 3, atau 4 gitu. Tapi ternyata pengetahuan mereka tentang legal atau tidaknya, maksudnya pengetahuan mereka tentang poligami secara lanjut itu ternyata kurang. Nah, itu pendekatan emik. Kalau pendekatan etik, ketika kita ngelihat ada masyarakat yang demikian, kita larinya bukan ke masyarakat itu, tapi larinya ke BPS, Badan Pusat Statistik, melihat ternyata, atau ke kantor desa, ternyata penduduk perempuan itu lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-lakinya, dan ternyata mayoritas mereka beragama Islam, sehingga kita menyimpulkan bahwa kenapa mereka bisa demikian, bisa punya istri 2, 3, bahkan 4. Pertama, mereka agamanya Islam. Yang kedua, ternyata demografi mereka timpang, ternyata perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-lakinya. Nah, itu menurut sudut pandang kita, namanya pendekatan etik. Kalau yang tadi nanya langsung masyarakat, nah itu namanya pendekatan emik. Struktur sosial. Apa sih struktur sosial? Struktur itu berasal dari bahasa Latin, structum, yang artinya susunan. Sosial itu masyarakat. Jadi secara etimologi struktur sosial itu struktur masyarakat, susunan masyarakat. Nah, kalian pernah nggak? Pasti tahu lah apa namanya struktur organisasi. Struktur organisasi. Ketika kita lihat struktur organisasi, kita pasti lihat ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada seksi-seksi dan yang lainnya. Ada seksi A, seksi B, seksi C, ya kan? Dan berarti di struktur organisasi itu masyarakat anggota dari kelompok itu, anggota dari kelompok itu masing-masing punya peran dan punya status. Nah, begitu juga dengan masyarakat, struktur sosial, struktur masyarakat, di mana kelompok-kelompok masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat itu punya peran dan statusnya masing-masing. Apa arti masyarakat multikultural dan plural? Nah, ini sebenarnya ada dan ya, multikultural dan plural. Jadi masyarakat multikultural itu masyarakat yang punya yang karakteristiknya punya latar belakang dan budaya yang berbeda-beda, tapi mereka hidup rukun, bahkan mereka berkeinginan untuk sejahtera di atas perbedaan, bukan rukun lagi tapi juga sejahtera. Sedangkan masyarakat plural itu masyarakat yang hidup secara bersama-sama dengan latar belakang budaya yang beda, dan mereka berusaha menghindari sikap yang dapat menimbulkan konflik. Jadi sebenarnya dari sisi keberagaman, multikultur sama plural itu multikultur lebih tinggi dibandingkan plural.
Jadi keperbedaannya tuh lebih ekstrim dibandingkan dengan masyarakat plural. Nah, sedangkan multikultur itu adalah masyarakat yang plural tapi sudah bisa menghindari konflik-konflik, udah bisa damai, tapi mereka punya keinginan untuk lebih sejahtera lagi. Sedangkan masyarakat plural itu masyarakat yang punya latar belakang yang beda-beda, dalam satu wilayah itu punya latar belakang budaya beda-beda, dan mereka berusaha untuk bertoleransi, mereka berusaha untuk menghindari konflik. Nah itu jadi masyarakat plural itu ternyata, maksudnya masyarakat plural itu tingkatnya lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat multikultur. Nah, sikap relativisme budaya, sikap toleransi itu bisa memunculkan yang namanya harmonisasi budaya atau tertib sosial. Kalau kalian nggak ngerti kata tertib sosial, kalian bisa bayangin yang dimaksud tertib itu yang kayak gimana. Tertib itu adalah suatu keadaan di mana nggak ada orang yang ngelanggar peraturan sama sekali. Nah, berarti tertib sosial itu adalah suatu masyarakat yang keadaannya patuh terhadap nilai, norma, dan peraturan, sehingga ketika mereka ada di latar belakang budaya yang berbeda pun mereka akan hidup tertib dan harmonis. Itu yang disebut dengan tertib sosial dan harmonisasi budaya. Nah, mungkin sekian yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini tentang konsep antropologi dalam kajian budaya. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian coba baca-baca ya. Kalian baca-baca dulu. Setelah itu, ketika dengar video dari saya, video pembelajaran dari saya, sedikit atau banyaknya kalian udah paham. Nah, bagi yang belum paham tentang atau terkait apa yang tadi saya jelaskan tentang konsep antropologi, definisi budaya dan sebagainya, kalian bisa tanyain via WhatsApp PC dengan format nama, kelas, dan pertanyaannya. Nanti akan saya jawab via grup. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang punya pertanyaan yang sama, ketika saya share jawabannya, dia nggak usah nanya langsung ke saya, dia nggak usah nanya lagi gitu ke saya. Dan dari misalkan ada 3 orang nih yang punya pertanyaan yang sama, jawabannya sama kan, saya nggak usah jawab 3 kali, saya cukup jawab 1 kali terus saya share di grup gitu. Nah, pada akhir pembelajaran kali ini, saya berpesan untuk tetap jaga kesehatan dan kebersihan walaupun belajar di rumah aja. Dan kalau misalkan terpaksa mau keluar rumah pun jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa bawa hand sanitizer. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.